kepala saya dengar, ya jujur panas gitu. Kalau bisa keluar api dari kepala saya, keluar api gitu ya, gara-gara video itu. Masa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam disebut raja seks? Ayo. Dan yang celakanya muslimnya mengiyakan. Nauzubillahi min dzalik. Ya, batal syahadat gitu. Karena perlu kita jabanin yang kayak gitu. Jangan diam. Perlu dijabanin. Ajak dia debat kayak gitu. Mau nggak mau kan kita mengajak dia debat itu udah resiko kita mendengarkan omongan dia gitu ya. Kita resiko mendengarkan omongan dia, syubhat dia seperti apa. Ya mau nggak mau 5 menit dia, 5 menit kita, 5 menit untuk menjawab hal tersebut kan. Ya saya memberikan jawaban dengan dalil tadi malam kepada Edis itu, tentang dalil berdusta atas nama Nabi. Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku, kata Nabi, maka bersiap-siaplah dia mengambil tempat duduknya di neraka. Ingat ya, jadi jangan sampai muslim mengatakan seperti yang dikatakan Edis ya, itu akan membatalkan syahadat Anda gitu. Oke. Perlu kita jawab, jangan kita biarkan kayak gitu. Edis menghujat kita tidak bergeming gitu dengan hujatan Edis ya. Tidak bergeming dengan hujatan Edis. Udah tahu Edis itu menghujat tapi kita biarin. Biar aja, kagak usah dikasih panggung. Dikasih panggung atau kagak, Edis itu tetap menghujat dia ya. Kalau mau karena penontonnya juga gede, biarin kita dengar sebentar 5 menit gitu loh. Apa sih yang mau dia hujat? Maksud saya kayak gitu, biar kita jawab syubhatnya. Ya meskipun cara saya jujur, sebagian muslim tidak sepakat dan lebih banyak yang mendukung gitu ketika menjabani Edis ya. Oh iya, kenapa nggak dilaporkan? Itu ada yang komentar. Gini Bu, Ibu atau Bapak nih. Oh gini Pak Maheza, kenapa tidak dilaporkan? Edis itu dia ada di luar negeri Pak. Kalau kita laporkan ke Bareskrim Polri pun ya, Polri hanya di Indonesia, kepolisian Indonesia. Dia tidak bisa menangkap ke luar negeri. Kecuali kasusnya itu kasus seperti korupsi, merugikan negara, atau terorisme kan. Kasusnya itu bisa gitu ditangkap oleh pihak kepolisian dengan bantuan Interpol di luar negeri. Tetapi di luar Indonesia itu nggak ada undang-undang penistaan agama. Contoh di Amerika nggak ada undang-undang penistaan agama, itu nggak ada di Amerika gitu. Jadi kalau kita melaporkan hanya sia-sia karena undang-undang penistaan agama itu hanya ada di Indonesia. Kalau di Amerika nggak ada, dia ke Amerika, status Edis di sana meskipun dilaporkan ke pihak kepolisian Indonesia, status Edis di sana tetap dia itu sebagai turis gitu. Bukan sebagai buronan, bukan. Meskipun ada laporan di Indonesia. Contoh saja seperti Saifuddin Ibrahim tuh ya. Saifuddin Ibrahim berapa orang yang melaporkan? Status Saifuddin apa? Tetap turis, bukan buronan gitu. Jadi kayak gitu. Ngapain naikin penghujat? Saya balik tanya, ngapain membiarkan penghujat kalau gitu? Ya, ngapain naikin penghujat? Ya jelas buat dijawab. Sekarang saya balik tanya, ngapain membiarkan penghujat? Ayo, Nabi Muhammad dihujat raja seks. Apa kalian mau biarkan kayak gitu? Mau biarkan kayak gitu? Kalau depan saya udah putus itu kepalanya. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba menghujat depan saya, putus kepalanya itu. Saya nggak mau tahu mau Edis cari koin atau enggak teman-teman. Saya nggak mau tahu ya. Karena tujuan atau motivasi kita bukan itu ya. Tapi kita menjawab syubhat. Kalau dibiarkan makin jadi. Ya meski saya bilang tadi ya, sebagian dari kawan-kawan kita, saudara muslim sendiri menyalahkan saya, kenapa dikasih panggung, Edis tidak butar, dia menghujat cuma cari koin. Lah kalau dia tidak dikasih panggung, di komal dia makin jadi dia menghujatnya gitu. Ya, parudian itu halal dibunuh, betul Pak. Betul, itu wajib dikisos seperti Edis itu. Makanya kata saya ya, kalau di Indonesia Edis itu saya nggak pakai hukum KUHP lagi, tapi hukum kisos yang saya pakai terhadap dia. Halal darahnya. Dalilnya Quran surah Al-Maidah ayat 33 ya. Innama jazaa'ul ladzina yuharibunallaha wa rasulahu wa yas'una fil ardi fasadan ay yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilafin aw yunfaw minal ar. Halal darahnya kayak di situ. Jus Wendy, Mbak Jus Wendy, Arasid juga kenapa mengiyakan omongan Edis Ustadz? Itu yang bikin saya kesel. Masa ada seorang muslim mengiyakan gitu, mengiyakan Nabi Muhammad raja seks? Kan dapat kita jawab ya tadi malam itu ketika dia masuk, dia undang saya. Jawaban kita siapa?
Edis kan framingnya di bawah kolong langit ini, siapa sih selain Nabi Muhammad itu raja seks? Lah, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam istri beliau cuma 9, istri para nabi terdahulu berapa? Ada yang sampai 1000, ada yang 700, nggak ada batasan orang dulu. Dijawab gitu loh, jangan dibiarkan Edis menghujat. Ah, udah biarin. Apa kayak gitu? Apa coba? Kalau nggak dijawab makin jadi. Enggak, tadi saya udah bilang sama Bang Zuma saya suruh tegur sama teman-teman di API gitu. Kalau saya, yang jelas sampai saat ini saya nggak ridho gitu dengan ucapan Rashid. Nggak ridho saya. Biar Bang Rashid klarifikasi sama pihak API dan Bang Zuma. Bang Zuma tadi ngomong sama saya seharian dari pagi ya sampai sore beliau. Setelah saya jelaskan beliau minta maaf juga gitu ya, dan saya pun minta maaf dengan beliau juga ya. Karena apa? Saya pun juga terpancing dengan ucapan Edis seperti itu. Kalau teman-teman nggak percaya, mungkin saya bukakan sedikit pembicaraan saya dengan Bang Zuma ya. Ini ya pada intinya nih, Bang Zuma ya, Bang Zuma. Ini kata beliau. Nih kata beliau. Setelah saya jelaskan panjang lebar ya teman-teman nih. Setelah saya jelaskan sama beliau nih panjang lebar tuh dengan Bang Zuma, akhirnya beliau ngerti kenapa saya jabanin Edis gitu ya. Di sini saya juga minta maaf ke antum, kata Bang Zuma. Sebenarnya saya sangat sayang sama antum, hanya sakit hati ini yang nggak bisa saya tahan. Ya wajar sih, saya pun sakit hati juga gitu ya, sama. Terus saya jawab juga, Bang, saya juga sangat menyayangi abang. Dari dulu saya mengikuti abang, siapapun yang menghina Bang Zuma selalu saya bela, dan saya nggak ada adab sama abang. Maka dari itu saya mohon maaf atas kejadian tadi malam. Saya naik ke Edis sehingga ya Bang Gurunda Zuma juga ikut sakit hati gitu. Saya sekali lagi mohon maaf. Beliau ngerti gitu loh ketika saya jelaskan kenapa kronologinya gitu. Ya memang pada awalnya mungkin dari netizen kan mengirimkan screenshot saya kenapa saya naik ke tempat Edis tanpa memberikan penjelasan kepada Bang Zuma kenapa saya naik gitu. Gitu. Saya nggak perlu lagi live dengan Edis karena sudah dijawab syubhat dia. Apa yang dia katakan tadi malam sudah dijawab gitu ya. Nggak perlu lagi saya ke kandang babi. Ngapain coba ke kandang babi? Bikin bau badan, bikin kotor badan, bikin tambah dosa. Kan kayak gitu. Sekali aja cukup kita jawab gitu. Agar apa? Mematahkan argumen Edis, agar umat Islam yang menonton nih ya, ini kesel juga saya. Umat Islam yang suka nonton ke tempat Edis itu ngapain gitu loh? Ngapain coba? Sudah ditegur juga, wa qad nazala alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taqudu ma'ahum hatta yakhudu fi haditsin ghairi innakum idzam mithluhum innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a. Ayo, Quran surah An-Nisa ayat 140 tuh. Teguran untuk ngumpul di tempat Edis itu. Ya, kalau ente naik sempat ngomong gitu, di mute Edis, lama-lama di-kicknya ya. Di-kicknya makin jadi dia menghujatnya kayak gitu ya. Ngapain juga muslim dan muslimah naik ke tempat Edis itu? Tiap hari saya lihat ada loh teman-teman. Gimana saya nggak kesel? Nanti teman-teman muslim yang lainnya melihat ada muslim atau muslimah naik ke tempat Edis, dia yang menonton di bawah tuh ya sakit hati gitu loh. Yang muslim lainnya sakit hati, mengadu ke saya, ke DM ke saya, Ustadz tolong jabanin Edis, dia kurang ajar bla 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 bla. Ketika Edis mengundang saya tadi malam, saya pun masih perlu pemikiran dari Anda semuanya, jabanin atau tidak gitu. Ternyata 80% ya, 80% terus pendapatnya juga ya harus dijabanin, harus dijawab syubhatnya. Tapi sekali lagi kita hanya menjawab sekali dan tidak akan pernah main ke kandang babi. Ya ingat itu. Ya, shalom teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton video ini ya. Kita sudah mendengarkan curhatan dari Yusuf PI yang selama ini juga terus memfitnah kekristenan, menghujat dan menghina kekristenan. Bahkan banyak fitnahannya terhadap Kristus ya, terhadap Yesus. Bahkan dia menuduh Yesus itu menikah, menuduh Yesus itu menjanjikan 100 istri, dan dia tidak pernah merasa bahwa dia
dia itu sedang menghina, sedang menghujat. Nah, teman-teman, begitu dia berhadapan dengan Edis, dengan caranya yang sama diperlakukan dengan dia tidak terima. Nah, malah mengancam akan bunuh, kalau ada di depan mata saya akan saya tebas. Nah, teman-teman, itu tidak akan menyelamatkan dirimu, tidak akan menyelesaikan masalahmu. Nah, teman-teman, artinya bahwa kalau kamu tidak mau dicubit, jangan mencubit orang lain, karena lebih sakit nanti kalau Anda dicubit. Dan dia sudah mengaku bahwa dia sakit hati, teman-teman ya. Karena di beberapa waktu yang lalu itu Edis TV berhadapan dengan si Rasid ya, dan kemudian itu si Rasid tanpa perlawanan, dia seperti sapi yang sudah dicucukkan hidungnya itu, dia ikut kemana saja. Jadi dia ikut apa saja perkataan Edis, disuruh ngaku ini dia juga ngaku, teman-teman. Dan itu yang membuat Yusuf PI itu sakit hati, dan itu yang membuat mereka tidak terima, seolah-olah mereka sudah dijolimi, teman-teman. Nah, padahal mereka setiap hari juga membahas kekristenan. Bahkan yang sudah terlapor kemarin, si Juma, Uni Rifa, Nora Aritonang, itu sudah dilaporkan. Kenapa? Karena dinilai bahwa mereka itu menghujat kekristenan, menghina kekristenan. Bahkan ada banyak hal yang mereka gambarkan dengan Kristus ya. Tetapi orang Kristen itu tidak pernah mengancam untuk membunuh, untuk menebas leher orang. Nah, teman-teman, artinya Kristen itu berhak untuk meluruskan, untuk memberikan data yang valid, untuk menjelaskan tuduhan-tuduhan kalian yang selama ini tebarkan di medsos. Nah, jadi kalian memang agak beda kalau begitu dibahas kitab kalian, bahkan dibahas tentang sejarah ajaran kalian, kalian tidak terima. Ya, itulah sebabnya saya katakan kepada kalian semua, kalau belum siap mentalnya berhadapan dengan apologet Kristen, jangan kalian berdebat. Kalau belum siap mempertanggungjawabkan imanmu, ajaranmu, jangan berdebat. Dan kalau belum siap ilmumu, kalau belum mumpungin, jangan berdebat. Jadi kalau belum siap mental itu, ya akibatnya seperti ini. Setelah kalah debat, setelah tidak bisa membantah, setelah tidak bisa menjawab argumen para lawan debat kita, jadi artinya marah dan kemudian mengancam. Nah, teman-teman, itu saja yang perlu saya sampaikan kepada kita semua, khususnya para penghujat Kristen juga, penghina Kristen, penghina Yesus, pemfitnah ajaran-ajaran Kristen. Tolonglah, kalau belum siap mentalmu untuk berdebat, jangan. Jadi kalau belum siap ilmumu juga, belum menguasai bahan, jangan terjun dalam dunia debat. Jangan hanya ilmu cocokmologi saja seperti yang dilakukan oleh Ustadz Kainama dan Donditan. Memang mereka itu sama sekali tidak ada ilmu sebenarnya kalau dinilai. Bahkan ketika mereka berdebat nanti seperti Donditan kemarin melawan Esra Sorul dan Budia Salih, ya mereka dibantai hancur lebur itu di panggung perdebatan. Kenapa hancur lebur mereka? Karena mereka tidak siap mental dan tidak ada ilmu. Nah, jadi itu saja yang perlu saya sampaikan kepada kita semua. Kita tetap berdoa, kiranya sekalipun ajaran Kristen itu banyak difitnah-fitnah oleh mereka yang tidak bertanggung jawab, kita sebagai orang Kristen perlu meluruskan itu, dan kita tidak perlu mengancam menebas leher orang yang kita tidak perlu begitu. Nah, jadi itu saja yang perlu saya sampaikan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.